mengenai spectral analysis. Ya. Suara saya terdengar ya? Halo? Jelas, Pak. Oh baik ya. Oke, sebelumnya saya record dulu. Recording in Nah, progress. jadi wavelet ini adalah time frequency analysis yang lebih bagus daripada short time Fourier transform. Ya, wavelet dibutuhkan untuk banyak hal ya. Sejak ditemukannya wavelet itu banyak memberi solusi di beberapa bidang, terutama nanti juga di bidang pengenalan pola maupun pengenalan atau deteksi anomali pada suatu sinyal satu dimensi maupun dua dimensi. Oke, jadi kita mulai saja. Jadi Anda mengerti bahwa sedemikian jauh kita punya transformasi Fourier ya. Apa yang dimaksud dengan transformasi Fourier itu? Transformasi Fourier itu berkaitan dengan kita merubah suatu sinyal di time domain menjadi atau menuju ke frekuensi domain, di mana tujuannya adalah kita ingin mengetahui komposisi frekuensi pada suatu sinyal. Ya, jadi, nah untuk continuous time series, maka kita punya semacam ini, bahwa Fourier transform suatu fungsi T, time series ya, itu jika dikalikan dengan E pangkat min J omega T dan diintegralkan akan menjadi suatu FW, yaitu Fourier transform dari fungsi T secara continuous karena kita memakai integral ya. Tujuannya apa? Adalah tujuannya kita mendekomposisi sinyal fungsi T ya menjadi komponen sinus dan kosinusnya sebanyak mungkin ya, sejumlah infinite ya. Nah, seringkali komponen sinus kosinus itu atau kosinus ya, karena sinus itu sama dengan kosinus, itu disebut juga sebagai harmonik ya, harmonisa suatu sinyal. Ya. Nah, karena di zaman digital ini kita bisa menyelesaikan semuanya dengan suatu embedded device atau mikroprosesor, maka kita punya discrete time Fourier transform, ya, discrete Fourier transform, di mana karena discrete dia dirubah integral itu menjadi sigma, ya. Nah, sekarang fungsi T ini menjadi suatu fungsi sampel ya. Jadi fungsi T akan disampel dengan frekuensi sampel tertentu ya, atau waktu sampling tertentu ya menjadi diskritnya. Ya, nah, fungsi diskrit ini jika dikalikan dengan E pangkat min J omega N yang juga eksponensial diskrit, ya, di mana N menunjukkan discrete time ya, jadi 0, 1, 2 integer ini ya, maka kita dapatkan representasinya secara diskrit. Apa bedanya continuous dan diskrit? Tentu saja kalau continuous kita punya koefisien yang banyak karena integral, tetapi kalau diskrit ya kita mengurangi. Jadi solusi yang terbaik biasanya dengan diskrit jika kita ingin memanfaatkan Fourier ya. Nah, namun dengan adanya Fourier transform ini kita tidak mempunyai suatu cara ya, tidak mempunyai suatu teknik untuk mengidentifikasi dengan tepat bagaimana suatu event terjadi. Event itu misalnya suatu diskontinuitas. Jadi sesuatu yang sudah rutin, yang sudah merupakan fungsinya, itu bukan event ya. Tiba-tiba di suatu fungsi itu terjadi sesuatu, disruption atau fungsi burst ya, atau discontinuity, itu namanya event ya. Jadi Fourier ini tidak bisa beradaptasi dengan sinyal-sinyal seperti burst signal. Burst signal itu sinyal yang dinamis ya, tiba-tiba ada
perubahan frekuensi, juga discontinuous signal yang seringkali kita temui di signal musik dan video. Ya, signal musik khususnya ini time series ya. Jadi signal itu kan seringkali tidak beraturan ya, tidak ada signal itu sangat reguler seperti sinus ya. Nah, berarti signal itu nanti terdiri dari beberapa frekuensi, yaitu namanya spektral. Oke ya, jadi kita lihat ilustrasinya di sini, ini ilustrasi yang baik. Jika kita mempunyai suatu fungsi eksponensial, pangkat minus T, UT ya, ini unit step, jadi dia ada mulai positif, maka jika kita Fourier transformkan, kita akan mendapatkan suatu signal semacam ini ya, seper akar 1 plus omega kuadrat. Di mana dia frekuensinya di titik ini ya, dia meningkat pada frekuensi 0. Ya karena ini tidak berubah ya, tidak berubah. Makanya frekuensinya 0, omega 0 atau DC. Nah, bagaimana jika terjadi suatu diskontinuitas misalnya di sini ya. Katakan saya punya discontinue di sini atau event namanya, terjadi suatu shoot gitu ya. Maka di sini kita nggak bisa tahu di sini ada suatu overshoot atau undershoot di sini. Nah, inilah kelemahan dari Fourier ya. Jadi ada dua signal sebetulnya di dunia ini, yaitu stationary signal, signal diam, dan signal yang tidak diam. Artinya berubah-ubah komponen frekuensinya ya. Jadi kalau stationary signal itu signal dengan frekuensi konten yang tidak berubah. Semua komponen frekuensinya ya sama ya pada semua waktu, eksis pada semua waktu. Namun berbeda dengan non-stationary signal, di mana komponen frekuensinya berubah-ubah terhadap waktu. Ya. Nah, jadi Anda bisa melihat contohnya itu di signal chip, ya, signal chip. Ya, saya pernah cerita itu signal chip itu signal yang nanti berubah dari kecil menjadi besar. Ya, frekuensinya berubah secara bertahap, gitu ya. Nanti akan ada ilustrasi mengenai. Nah, atau kita bisa melihat di batasan transformasi Fourier itu di sini. Katakan sekarang saya punya signal stationary. Stationary itu jelas ya. Dalam semua waktu, dalam semua interval waktu, dia komponennya ini saja. 2 ditambah 10 ditambah 20. Anda bisa bangkitkan ini di MATLAB ya, atau di Python, terserah. Anda bikin aja signal ini, kemudian Anda lihat FFT-nya, ya, fast discrete Fourier transform yang fast pakai FFT. Maka saya punya komponen di ini jelas ya, di 2, di 10 dan di 20. Ya, menunjukkan ini dan koefisiennya seimbang, ya, koefisiennya seimbang. Mengapa ini tidak bisa tajam? Apakah Anda tahu alasannya mengapa ini ada? Kalau di sini kan kita bisa ngomong berarti ada komponen frekuensi sebelum 10 yaitu 9, something di sekitar ini. Ya ini namanya kebocoran, ini terjadi karena resolusinya ini kurang padat ya. Jadi kalau waktunya panjang dan resolusinya kecil maka ini lebih bagus, lebih tajam ya. Tidak ada spectral leakage, kebocoran spektral. Namun kita akan mengamati sekarang adalah signal yang kedua. Signal yang kedua ini non-stationary, yaitu dia berubah-ubah. Contohnya, selang waktu 0 sampai 0,4 detik, dia mempunyai komponen 2 Hz. 0,4 sampai 0,7, 10 Hz. 0,7 sampai 10 itu 20 Hz ya. Anda bisa lihat ini 20 Hz. Ya sebetulnya 0,4 ya Anda lihat di sini 0,4 sampai 0,7 ini sama. Nah, jika Anda dekomposisi ini dengan Fourier, ya Anda mendapatkan ini yang
kurang lebih Anda bisa mengcapture, tetapi nggak karu-karuan ya, karena memang dia tidak di slot waktu yang sama, ini berubah dia. Ya, meskipun mungkin masih terlihat ya ini 20, 10 gitu ya, tetapi sudah kacau. Ya. Coba kita lihat lagi. Anda tahu tadi saya ngomong signal chip ya, signal chip ini berubah-ubah ya. Nah ini dari frekuensi rendah menuju frekuensi tinggi. FFT-nya begini. Tapi kalau Anda balik dari frekuensi kecil, frekuensi tinggi ke frekuensi rendah, dia juga sama. Nah, kita tidak mengerti bagaimana komponen frekuensi itu terjadi pada waktu kapan. Coba lihat, di sini kan jelas ya, ini waktu di saat antara 0 sampai setengah ini frekuensinya rendah. Di sini frekuensinya tinggi, sama aja dia tidak bisa membedakan ya. Ilustrasi dari ini bisa kita lihat di MATLAB di Fourier ini ya, saya lihat ini adalah cara membangkitkan signal chip ya. Signal chip itu sudah ada di dalam fungsinya MATLAB, yaitu chip ini ya. Ini saya. Nah, dia untuk menciptakan signal chip ini kita punya frekuensi sampel 1000 kali dalam 1 detik ya. Kemudian durasinya setengah, durasi signalnya ya, durasi signalnya setengah detik. Kita mulai saya mulai kecil ke besar, frekuensi 10 sampai 100. Ya. Nah, saya buat time vector 0 dengan spasi 1/1000 ya, 1 milisecond sampai dengan durasi yaitu setengah detik. Tapi karena supaya pas, karena kita mulai 0 ya, durasi kurangi 1 dan jangan lupa dibagi dengan 1000 ya, karena semuanya dibagi dengan 1000 ya. Nah, kemudian kita lihat generate chip signal. Jadi chip signal cukup begini ya, chip T ya. Dari T itu adalah ini waktunya dari V0 sampai V1 dengan durasi setengah. Ya, kemudian kita plot. Coba kita lihat. Ya. Maka kita dapatkan fungsi. Ya, Anda lihat di sini ini dari besar, dari frekuensi rendah sampai akhirnya frekuensi tinggi. Oke ya. Kalau saya balik dari 100 menuju 10 dengan cara yang sama, maka kita bisa melihat ini frekuensi tinggi kemudian menjadi frekuensi rendah. Oke, bagaimana dengan FFT-nya? Ini saya sudah membuat juga ya. Dengan cara yang sama, durasinya ini saya kecilkan setengah. Ya, 10 sampai 100 ya. Seperti biasa ya, dan nanti ini akan mati. Saya jalankan aja. Nah, ini hasilnya. Ya. Dari besar ke kecil ya, dari jarak 5,5 detik. Sekarang kita lihat ini dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Sekarang kita rubah dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah. Maka hasilnya sama ya. Jadi persis seperti presentasi ini, hasilnya sama, ini kurang lebih ya. Jadi ini ilustrasi yang menarik untuk FFT. Jadi Fourier transform itu gagal menunjukkan di mana terjadi suatu perubahan frekuensi atau di selang waktu mana komponen frekuensi itu ada, itu tidak bisa. Ya, di komponen frekuensi mana kita tidak bisa tahu.
dianggap semuanya ada gitu ya. Oke, jadi kita balik lagi di sini ya. Nah, kemudian untuk bagaimana orang dulu sebelum ditemukan wavelength untuk mengetahui terjadinya suatu perubahan frekuensi ya di setiap waktu tertentu, maka orang menggunakan STFT ya, short time Fourier transform. Short time Fourier transform ini ditemukan oleh Dennis Gabor pada tahun 1946 ya, dengan menggunakan Dennis Gabor itu menemukan tahun ini dan dia menganalisa small section dari suatu sinyal pada suatu waktu. Jadi sinyal itu dibagi-bagi, ya, masuk akal ya. Karena kita kalau ingin tahu komponen di sini, di sini, di sini ya kita harus bagi. Kita harus bagi. Teknik ini disebut windowing the signal. Jadi, maaf. Jadi signal itu saya beri frame window begini ya, kita jalankan ya, sehingga dari setiap segmen itu dianggap stationary. Jadi jika ada signal non stationary pada periode yang pada waktu yang lama, maka kita bisa mengamati pada waktu tertentu, harapannya di waktu tertentu itu sinyalnya tidak stationary. Ya, nah rumusnya ya sama seperti tadi. Ingat ini fungsi T dikalikan E pangkat min J omega T, tetapi sekarang kita diinsert oleh Windows. Windows T minus T aksen ya, di mana ini T aksennya di sini, karena Windows ini sliding ya, makanya dia pakai T min ini. Ya, ini simple matematika. Sehingga sekarang kita punya short term Fourier transform itu adalah suatu fungsi dengan variabel waktu dan frekuensi. Nah, jika kita melihat di sini, maka representasi dari sinyal ini akan menjadi suatu semacam ini. Sumbu X-nya itu time, sumbu Y-nya itu frekuensi. Artinya apa? Artinya diselang satu kotak ini, interval waktu ini, maka komponen frekuensinya ke atas. Ini frekuensi rendah, frekuensi menengah, frekuensi tinggi ya, tergantung resolusinya berapa. Ya. Nah, inilah nanti yang disebut spektrogram ya. Spektrogram itu ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ada dilema di sini ya, ada suatu permasalahan yaitu dilema resolusi. Ya, jika windownya sempit itu good time resolution ya. Jadi kalau waktunya kecil, berarti kita resolusinya bagus karena semakin kecil resolusinya ini kita semakin tahu ya, setiap satuan terkecil ini kita tahu komponennya. Tetapi Anda ingat, ketika kita membuat Fourier transform, ketika kita datanya tidak cukup, maka resolusi frekuensinya jelek. Seperti ini tadi ya, seperti ini. Nah, ini karena frekuensi tidak cukup, ada spektral, tidak lancip begini ya. Untuk lebih jelasnya Anda mengulangi lagi ya, baca ya, itu sebetulnya sudah ada di S1 ya, kalau elektro diberi itu. Nah, kalau white window Anda tahu jadi ininya lebih besar ya. Itu bagus di frekuensi kontennya ya. Good frequency resolution, tapi Anda time resolutionnya jelek. Yaitu apa? Saya di segmen tertentu ini, segmennya itu nggak bisa kecil banget ya, berarti kasar kan resolusinya ya. Nah, kalau secara 3 dimensi kita bisa melihat representasi di sini ya. Ini time, frekuensi ya, sebetulnya ada lagi amplitude. Amplitude itu kalau di sini nanti ditunjukkan oleh color-nya ya. Nanti makanya itu ada suatu spektrum warna, karena ini cuma menunjukkan komponen time dan frekuensi 2 dimensi, sedangkan amplitude itu besar frekuensinya itu di mana itu ditunjukkan oleh warna jika representasinya gambar 2 dimensi. Tapi kalau representasi 3 dimensi ya begini X, Y, Z. Nah, Anda lihat ya, mata kita dari sudut ini, kalau ini kelihatan ya, time-nya lebih besar ya, atau
Oh maaf, ini narrow ya, lebih kecil. Jadi Anda lihat di sini sekian ya, sekian ya, sekian. Kalau di sini time-nya besar ya, meskipun overlap dari panjang. Nah, Anda lihat di sini kalau dilihat dari sisi frekuensi, maka dia spasi di frekuensinya besar-besar. Tapi kalau dilihat dari sisi yang ini, frekuensinya kecil-kecil. Nah, kecil-kecil dia. Karena frekuensi komponennya tercapture dengan baik ya. Oh, ada frekuensi 150, ada 200 dan lebih besar lagi, atau di sini ya. Ini berapa ini? Kalau di sini kan nah, kita nggak tahu ini karena jadi satu ya, yang sebetulnya kecil ini lebar ini menjadi satu aja, satu informasi. Ya. Itu ceritanya ya. Maka itu nanti ada prinsip uncertainty mengenai prinsipnya Heisenberg itu. Jadi delta V dan delta T itu terkait dalam satu constraint harga tertentu ya, tidak boleh melebihi ya. Tapi kita tidak menjamah sampai di situ karena itu terlalu signal processing ya. Atau Anda sebetulnya harus mengeksplor sendiri ya, karena tidak cukup waktunya. Nah, kemudian wavelet ditemukan. Wavelet ini ditemukan. Apa wavelet itu? Wavelet itu suatu waveform ya, suatu bentuk gelombang ya, yang punya durasi terbatas ya, efektif pada durasi terbatas dan punya rata-rata harga rata-ratanya itu 0 jika Anda integralkan pada durasi. Ya, jadi wavelet AB fungsi T didefinisikan sebagai ini. Seperakar A V T min B dibagi A. Ya, di mana A dan B adalah dilation, skala, dan translation, posisi dari parameter. Ya. Nah, VT min B itu macam-macam ya, bisa misalnya Morlet wavelet, tergantung jenis waveletnya. Ya, jadi misalnya Morlet wavelet ya, karena wavelet ini fungsi eksponensial, fungsi kompleks ya, fungsi kompleks, maka dia punya bagian real dan imajiner, di mana kita biasanya memakai bagian real, walaupun imajinernya yang merupakan fase itu juga bisa kita ikutkan misalnya ya. Jadi kalau kita menyoroti Morlet wavelet ini, maka dia begini. Nah, tujuannya apa? Anda jangan bingung. Ya, wavelet ini menggantikan sinus kosinus. Karena kalau sinus kosinus itu terbukti ya di STFT ini, ketika Windows-nya ini, nanti teknologi Windows macam-macam ya nak ya. Jadi kalau dia kotak itu jelek ya, maka biasanya Windows-nya macam-macam. Ada yang hemming ya. Tujuannya adalah untuk memperbagus atau memperbaiki terjadinya suatu discontinue. Karena sinyal kalau Anda potong begini langsung itu discontinue di sini. Terjadi suatu spectral leakage. Nah, ini nanti yang penting untuk mengetahui ini adalah Widya ya. Widya harus tahu ini karena Anda nanti dari tesisnya itu ya, harus tahu ya kalau Anda ingin merepresentasikan time seriesmu itu sebagai untuk fitur ya, untuk fitur ekstraksinya dengan menggunakan spektrogram. Mungkin juga Rike jika menggunakan EEG yang juga di spektrogramkan atau di skelogramkan juga harus tahu ini dengan baik. Termasuk ketika nanti Anda presentasi di depan dosen penguji harus disebutkan ini ya. Mungkin juga Gus Fatul kalau misalnya face recognition-nya berkaitan dengan ini ya, ekstraksi fitur, tidak hanya deep learning ya. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut secara pribadi mengenai ini. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi karena sinus dan kosinus itu jika kepotong itu dia menimbulkan discontinuity yang
tidak diinginkan, maka orang berpikir mengganti harmonisa yang biasa disebut harmonisa ini menjadi suatu wavelet function. Jadi suatu sinyal seolah-olah didekomposisi menjadi ya sinyal-sinyal ini. Tetapi nanti representasinya tidak begitu ya. Tapi ini seolah-olah begitu. Jadi seolah-olah satu sinyal itu didekomposisi dengan sinyal-sinyal basis sinyalnya seperti ini. Nah, jadi sekali lagi coba Anda lihat di sini, kalau saya punya sinyal, saya Fourier transformkan, maka dia mendekomposisi sinyal ini menjadi beberapa sinus dengan frekuensi berubah-ubah. Frekuensi dasar ini 2 kalinya, 3 kalinya ya. Di mana amplitudonya juga tergantung ya bobotnya. Nah, di sini jika wavelet transform maka kita mendekomposisi sinyal menjadi gelombang wavelet tadi dengan scale yang berbeda-beda. Maka itu ada scale ya, scale dan translation, dilation ya. Skala kompresinya berbeda-beda. Ya, scale dilation-nya berbeda ya. Jadi Anda punya komponen semacam ini, yang kecil, yang besar, yang menengah. Oke ya. Ini intuitifnya ya, intuitifnya begitu. Kalau matematikanya ya Anda harus mengamati di matematika. Saya yakin Anda belajar matematikanya lebih males ya. Kita secara intuitif aja dulu. Nah, rumus dari continuous wavelet transform itu begini ya. Jadi continuous wavelet transform dengan parameter AB, parameter ini ya, adalah merupakan fungsi dari frekuensi dan komponen wavelet ya, mother wavelet atau signal wavelet ya. Di mana dia didefinisikan sebagai seperakar A integral rumus tak beringa Ft dikali ya konjugate dari fungsi wavelet. Nah, fungsi wavelet ini macam-macam nanti ya. Ada Morlet, Koeffnet ya, Simlet ya, Debauchy, juga hard wavelet yang kita pelajari yang paling gampang. Ya. Nah, jadi di sini ini tidak perlu ini secara matematis, intinya adalah fungsi ini L2 inner product itu artinya dia untuk suatu konform dikorelasikan ya, jadi nanti dia seolah-olah dia punya fungsi basis gitu aja ya ini tadi. Nah kemudian hasilnya adalah hasil dari CWT ini adalah beberapa wavelet koefisien ya, jadi kita mencari koefisiennya. Nah ini koefisien, jadi koefisien yang pada waktu dan skala tertentu karena dia punya parameter scale dan time yaitu A dan B. Scale skalanya B itu posisinya yang biasanya ditunjukkan oleh waktu. Ya. Nah, contoh misalnya begini ya. Continuous wavelet transform. Jadi dia wavelet ini sinyal kita, maka kita dikomposisi dengan wavelet scale 1. Ya, scale 1. Ini dijalankan. Kemudian ini juga kemudian diletakkan di sini ya. Wavelet scale 1 di sini. Wavelet scale 2 di sini, wavelet scale 3 di sini. Ya. Nah, di mana antara scale 1 dan 2 ya memakai rumus biner ya. Biasanya ini di scale 2 kalinya, di scale 2 kalinya lagi. Ya. Lihat ini ilustrasi ini bisa masuk ya di Anda ya. Memang sebetulnya ini harus secara matematika, tetapi secara gampangnya begitu. Seolah-olah saya punya untuk skill yang lebih, skill level 1, saya punya koefisien lebih banyak. Ini anggap aja koefisien. Ya. Nah, namanya nanti adalah skelogram. Ya, jadi misalnya gini ya, ini saya jalankan ya ini. Misalnya setiap kotak, kan harus selalu seperti Windows gitu ya, ada resolusinya. Oke ya. Nah, kalau layer 1 direpresentasikan warna, maka layer 2-nya harus berbeda. Demikian layer 3 ya. Ini artinya dia proses yang menunjukkan
di sini. Ini sebetulnya animasi ya, ini jalan, ini warnanya berubah mengisi. Oke, nah hasilnya ini. Jadi skelogram itu seperti ini. Jadi apa skelogram itu? Wavelet coefficient representation. Kalau spektrogram itu adalah apa? Representasi time frekuensi yang diperoleh dari short time Fourier transform. Jadi bedakan ya. Kalau Anda nanti ujian proposal terutama yang berkaitan dengan ini, kalau menggunakan STFT, semuanya prinsipnya sama, semuanya ingin mendekomposisi atau ingin mengetahui komponen frekuensi pada selang waktu tertentu. Ya, jika menggunakan STFT, maka Anda mendapat namanya spektrogram. Jika Anda menggunakan wavelet transform, maka namanya skelogram. Ya, jadi di sini misalnya ini lower scale sampai higher scale ya. Nah, gambarnya ini. Nanti semuanya bisa karena sudah terbukti. Bukan berarti spektrogram itu nggak mampu ya, tetapi bukan berarti jelek ya. Beberapa hal cukup dengan spektrogram, tetapi beberapa hal kita perlu memakai wavelet transform yaitu skelogram. Ya, ingat ya, skelogram dan spektrogram. Oke ya. Nah, discrete wavelet transform ya. Dalam continuous wavelet transform, calculating wavelet coefficient artinya begini, kalau continuous itu kamu akan menghitung koefisiennya itu di setiap titik bisa, di setiap skala itu memungkinkan ya, tetapi akan akan menghasilkan jumlah data yang sangat besar ya, karena A dan B-nya ya continuous ya. Nah, tetapi jika skala A dan posisi B dipilih discrete ya, jadi ini seperti sampling time ya, skalanya juga ditentukan, maka analisanya akan lebih sederhana ya, lebih mudah dan tidak menghasilkan data yang banyak. Karena itu nanti pendekatannya lebih baik DWT, meskipun CWT juga diperlukan ya. Nah, tergantung engine-nya, tergantung kalau Anda pakai komputer mungkin ini, kalau pakai Raspberry embedded system ya, prosesor mini komputer, mungkin Anda pertimbangkan DWT. Ya. Nah, kemudian ide untuk memilih harga A dan B itu diimplementasikan dalam suatu yang namanya frame, ya, kerangka, redundant wavelet transform. Itu orang juga ngomong redundant wavelet transform, dan atau multi resolution analysis ya, orthonormal base for wavelet atau multi resolution analysis. Karena A dan B-nya sekali lagi dibuat apa? Dibuat discrete ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang frame ya. Kalau discrete wavelet transform versi frame itu A dipilih sebagai integer powers of one fixed dilation parameter. Misalnya A itu sama dengan A0 pangkat M. A0 tertentu nanti ya, lebih besar 1. Ya, biasanya orang bisa saja memilih A0 itu 2. Ya, jadi sekali lagi A tergantung suatu harga yang dipangkatkan. Ya. Jadi different value of M correspond to wavelet of different width. Nah, jadi misalnya A0 kita pilih 3, nanti berarti kelipatannya A itu 3, kemudian 1 dulu ya, 3 pangkat 0. Ya, 3 pangkat 1, 3, setelah itu 9, begitu ya. Atau 2, biasanya 2 ya. Kemudian di sini, jadi M juga different width ya, lebar yang berbeda-beda. Nah, kemudian wavelet yang sempit ya, narrow wavelet ditranslated by small step ya, dengan step yang bertahap ya, yang small, stepnya yang kecil ya. Sementara itu wider wavelet
diterjemahkan sebagai step yang lebih besar, ya, wider. Ada dua, narrow dan wider, ya. Maka B itu dideskripsikan menjadi B ini N B0 A0 pangkat M, ya, di mana B0 ya selalu positif, ya, dan B0 itu fix. Jadi B nanti harganya dikaitkan dengan harganya A0, yaitu harganya A, ya. Jadi tinggal kelipatan dari A0 pangkat M dikali N B0. B0 itu nanti dipilih, ya. Umumnya nanti Anda, ya, kita enggak balik dianalisa detail mengenai wavelet, ya. Nanti Anda tinggal memakai software, asal Anda mengerti aja, ya, A dan B. Nah, sehingga kalau Anda secara matematika kepingin tahu, ya ini hasilnya, ya. Jadi wavelet pada posisi yang ketat adalah A0 min M per 2. Nah, ini fungsi waveletnya dikalikan ini, ya, A0 min M K min N B0 A0 M. Ini mestinya B, ya, di B. Oke, jadi for a given function Fk di inner product wavelet, ya, inner product, ya, ini perkalian dalam ini diberikan oleh discrete wavelet transform seperti berikut ini. Jadi dWt Mn adalah inner product suatu fungsi dikali mother wavelet pada scale dan position tertentu, ya. Ini sebetulnya foreign juga begini, ya, tapi ini Anda kalau belajar ini berarti belajar aljabar linear. Pokoknya diterima aja. Kalau Anda bingung inner product ini diabaikan, enggak masalah lah. Ini sama dengan ini pokoknya, ya. Inner product itu ada yang tahu, seperti korelasi. Jadi mengapa sinyal itu mencari koefisien sin itu di inner product kan oleh fungsi basis sin, ya. Tapi enggak perlulah, nanti Anda kalau lihat ini harus belajar di matematika persamaan diferensial dan juga aljabar linear, ya. Nah, anyway, Anda melihat rumus yang menyeramkan ini, nah, tidak lagi menyeramkan di zaman sekarang, ya. Kalau zaman saya dulu kuliah tahun 80 something itu, ya, kita enggak punya tools, ya. Jadi ini harus dibuat. Kita buat tabel macam-macam, ya, buat array, pusing. Sekarang sudah enak, semuanya sudah function. Oke, ya. Nah, itu tadi frame yang multi resolution analysis. Nah, ini jika skala dan posisinya itu dipilih, ingat A dan B-nya, ya, dipilih berdasarkan pangkat 2, maka ini disebut skala dan posisi dyadik. Ya, ini namanya orang, ya. Maka analisanya menjadi lebih efisien dan akurat, ya. Seperti didevelop oleh S. Malat ini, ya, Stefan Malat, ya, sampai sekarang orangnya ada, ya, pada tahun 88 untuk some very special choice of suatu fungsi wavelet, ya, dan A0 B0, ya, sehingga jadinya ini fungsi wavelet pada scale dan position Mn. Fungsi K adalah berkaitan dengan ortonormal basis dari L2 norm dari suatu daerah R, gitu, ya, bacanya. Nah, jadi jika A02 B01, nah, A0 tadi kan dasarnya, ya, A0 pangkat M kan, nah, yang tadi saya ngomong makanya biasanya dipakai 2, ya. Maka, ya, ini constitute an orthonormal basis. Orthonormal basis itu fungsi basis, ya. Jadi misalnya Anda tahu vektor di sumbu X itu I, vektor di sumbu Y itu J, I dan J itu ortonormal karena I dan J itu tegak lurus, yaitu ortogonal, tapi harganya 1. Jadi ortonormal itu sesuatu yang ortogonal, tegak lurus, dan harganya 1. Ya. Hal-hal seperti ortonormal basis ini membentuk suatu, ya, ini sumbu, ya, karena tadi ini kan berkaitan dengan sumbu T dan F, makanya biasanya secara matematika kita ngomongnya begini, ortonormal. Nah, jadi langsung aja DWT yang multi resolution analysis yang bakalnya kita sering pakai di sini adalah DWT Mn
Ya, inner product dari ini adalah 2 pangkat min M per 2, ya, sigma K min tak beriga fungsinya dikali dengan mother wavelet ini, conjugate. Oke, sekali lagi Anda sebagai mahasiswa S2 ya memang harusnya tahu detail ini ya. Tetapi kalau Anda langsung ke programming ya Anda tinggal memasukkan aja ini. Nah, ini hasil dari skelogram. Ya, jadi kelihatan di sini lower scale. Jadi apa ini kalau dibaca ini? Ya pada waktu-waktu tertentu, ya waktu-waktu tertentu karena ini time, Anda punya sebetulnya beberapa koefisien ya. Koefisien itu sebetulnya magnitude-nya atau komponen frekuensinya di sini. Ya. Jadi ini komponen frekuensi, kemudian ada detail koefisien. Karena ini detail koefisien ditunjukkan oleh warna. Karena detail koefisien itu berkaitan dengan amplitude kan, ya. Nah, karena ini juga sulit menggambarkan, ini semuanya dikomposisi oleh warna ya. Jadi pada satu slot waktu atau interval waktu tertentu dia punya komponen frekuensi apa aja. Ini kecil-kecil ini. Oke ya. Nah, kemudian kalau kamu memakai multi resolution, maka kita melakukan seperti yang kemarin yang saya terangkan ketika Anda average sama detail kemarin itu ya. Ada fungsi ini dikelompokkan, dirata-ratakan, ya, satunya dikurangi, dirata-rata, ya, seperti ini ya. Jadi wavelet decomposition yang memakai filter band. Jadi sekarang kita pakai filter sekarang, bukan dengan gelombang-gelombang ini ya, dengan perkalian itu ya. Nah, jadi the wavelet decomposition of signal ST based on multi-resolution teori yang diberikan oleh Esmail dan Mayer dapat dilakukan menggunakan digital FIR filter. Jadi suatu sinyal seperti ini ya, maka dia didekomposisi, dimasukkan ke high pass dan low pass. High pass dan low pass terus dia di downsampling, ya, di downsampling. Jadi sampelnya diturunkan. Kalau misalnya ini disampling 1 detik 1000 kali, diturunkan berarti 1 detik 500 kali, gitu ya. Jadi lebih kasar. Tujuannya apa ya? Supaya mendapat 1000 lagi. 1000 yang high pass jadi ini, lihat ini ya, ini sinyal kan ada sinyal dasar dan ada noise-nya, noise frekuensi tinggi. Maka di filter high pass keluar noise-nya doang, ya. Sedangkan di low pass Anda keluar kurang lebih sinyal asalnya ya. Kenapa kok masih ada noise ya? Tentu saja ini masih bocor karena filternya ini tidak tajam banget ya. Nah, tetapi intinya karena sudah di decimation diturunkan 2 kali dia jadi begini ya. Ini dan begini ya, 500. Ini disebut detail coefficient, ini approximation. Ya, approximation. Oke ya. Lihat ya, 1000 jadi 500. Terus dilakukan begitu. Jadi multi level decomposition, ini signal, detail, average ya, di dekomposisi lagi, high pass dan low pass, dapat detail, dapat average lagi. Average-nya di dekomposisi lagi dapat ini. Anda bisa bayangkan bahwa lama-lama yang ini jadi apa? Ini difilter lagi, low, ya, semakin hilang kan. Jadi di level ini, lihat CA1 itu ini ya, ini CA1, komponen average ya, ini ya, average 1. Kemudian average 1 ini dilakukan seperti ini, dia didekomposisi menjadi low pass dan high pass. Nah ini jadi ini, ya, ini lebih bagus pasti, lebih difilter lagi ya. Dan ini lebih bagus lagi. Jadi sebetulnya wavelet ini juga bisa untuk denoise, denoise menghilangkan noise. Ya.
Nah, di sini S signal, CD detail coefficient, CE adalah approximation coefficient ya. Inilah yang disebut sebagai wavelet decomposition tree ya. Nah, maximum number of decomposition itu log n ya. 2 log basis 2 ya, 2 log n. Di mana n itu jumlah sinyal ini ya. Jadi kalau 1000 ya sampai berapa? 2 log 1000 berapa? 2 log 1000. 1000 itu 1024 berapa? 2 pangkat 10 ya. Kalau 1000 kan nggak sampai 2 pangkat 10, 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu 512 ya. Ya, 2 log 1000 sekitar 9 sampai 10. Kalau ini diskrit ya dia 9 kali. Oke, jadi kalau kebalikannya, kalau kita ingin mengembalikan, biasa ya kalau kita transform, kalau kita ingin menginverse transform, maka inverse transform ya dibalikin. Jadi dari detail yang atas ini, ya ini dan ini dikembalikan ya. Jadi dia di upsampling ya 500 jadikan 1000. Tadi kan dia dari high, sekarang di high passkan lagi ya, digabung dengan yang di sini ya, approximation di low kan lagi, dimasukkan lagi ya. Jadi seperti ini. Oke ya, jadi intinya mengembalikan aja ya, karena ini high pass filter, di high pass filter karena ini frekuensinya high ya lolos semua. Ini yang low ya lolos semua, seolah-olah begitu ya. Jadi ini cuma make sure aja, memastikan seperti arah semula. Semula kan dimasukkan HPF ya, sekarang dibalikkan ya. Nah, kemudian dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi ada 2 ya, kalau Anda di apa ini? Downscale itu analisis, kalau di upscale di filter itu sintesis. Sintesis mengembalikan, analisis adalah mendekomposisi, memfilter dan kemudian mendownscale-kan. Oke ya. Nah, sekarang multi step decomposition and reconstruction. Seperti tadi ya. Jadi di analisis adalah decomposition, signal dimasukkan high pass dan low pass, di downscale ya. Kemudian ini sudah selesai ya, detail ini, yang approximation ini dikomposisi lagi. Nah, ini sudah selesai. Kalau diteruskan ya yang approximation ini yang terus ya. Tujuannya apa? Anda tahu seperti kemarin itu. Kompresi ya. Jadi Anda bisa signal yang ini menjadi signal ini, dikompresi, koefisien yang kecil-kecil dibuang. Ya. Sebaliknya mengembalikan juga sama ya, lihat urutannya. Karena ini dikomposisi maka dia harus maaf karena ini di downscale maka dia harus di upscale, upsampling maksudnya ya, nah, sehingga balik lagi. Ya, nah kita lihat sekarang untuk signal yang bernoise. Signal bernoise ini saya dikomposisi. Satunya masuk high pass filter. Posisinya saya tukar ya posisinya. Yang high pass di bawah, yang low pass di atas. Yang low pass filter approximation kan, ini detailnya. Sudah berhenti. Yang approximation saya masukkan lagi low pass filter dan high pass. Yang sini juga low pass filter dan high pass. Akhirnya saya dapatkan approximation-nya gini, mendekati original signal yang tidak diganggu oleh noise ya. Nah, sedangkan noise level ini ya level-level detail, seolah-olah ini dipisahkan ya. Signal A1 itu dipisahkan menjadi A2 dan D2. Oke. Baik, kemudian beberapa jenis wavelet adalah hard, Dabauchi, macam-macam ya, singlet, wavelet, dan seterusnya.
Oke. Nah, kemudian wavelet itu ternyata dikembangkan terus. Anda tahu kalau dalam bahasa Inggris apa artinya let's it? Let's itu kan sesuatu yang kecil ya. Misalnya apa? River itu riverlet ya. Pernah tahu enggak? Terus kalau live let, pokoknya let itu selalu yang berkaitan dengan yang kecil. Apa ya? Dalam bahasa Inggris let itu kecil ya. Jadi sesuatu yang seperti kecil gitu ya. Jadi saya dulu mengamati apa ya? Rivulet. Nanti saya beri contoh ya. Misalnya sungai, nanti ada sungai kecil itu kalau tidak salah ada letnya. Ya, coba saya kok penasaran ya. Translate ya. Sungai kecil. Ini Jawa, bahasa Jawanya kali cilik. Cocok nggak? Kali ini cilik. English ini English. Bukan. Sungai atau jalan setapak kecil, jalan kecil. Enggak ada ya. Misalnya sekarang Inggris. Ya, enggak ketemu saya ya. Tapi saya mengerti tentang hal itu ya. Artinya ada istilah-istilah seperti itu. Nanti saya beritahu ya. Oke. Nah, maksud saya begini. Kemudian tadi kan kita tahu bahwa ternyata kesuksesan untuk mendekomposisi signal itu berdasarkan suatu ya fungsi dasar kecil ya. Kemudian orang mengembangkan ada yang namanya kuverlets ya. Berarti apa? Kita mendekomposisi signal itu berdasarkan kurva-kurva, bukan berdasarkan wave. Kalau ini kan berdasarkan gelombang. Ini kurva. Kemudian berdasarkan shear, ya, shear length, berdasarkan ridge. Ridge itu apa? Seperti tepian-tepian gitu ya. Berdasarkan kontur ya. Berdasarkan beam ya. Macam-macam ini. Dan ini menghasilkan sukses juga ya. Jadi semua dekomposisi yang berdasarkan apa? Fungsi basis yang bermacam-macam. Kalau ini wavelet ya karena gelombang tadi, kalau ini kuvelet ya dan seterusnya ya. Jadi itu yang termasuk dalam pengembangan yang lebih lanjut dari wavelet. Ya. Nah, kemudian beberapa aplikasi dalam wavelet di signal processing itu ya compression. Anda pernah tahu ya. Saya tunjukkan yang kemarin itu denoising, discontinuity detection jelas kita bisa tahu nanti ya, audio enhancement dan efek, dan nanti kita memberi reverb ya dan lain sebagainya ada di sini ya. Kemudian nah kita masuk sekarang signal compression ya. DWT is commonly used for compression karena kebanyakan koefisien DWT itu sangat kecil. Karena koefisiennya sangat kecil kita thresholding maka bisa dinolkan. Ya, jadi dari sini kita lihat koefisiennya di sini, lihat bentuknya sama ya. Jadi kita bisa membuang, katakan ini saya ambil di 2 begitu. Dan yang kecil-kecil ini bisa saya hilangkan, saya threshold. Ini bukan saya ambil di 2, bukan ya, saya threshold di kecil ini sehingga nanti kalau didekomposisi menjadi
Ini kompresi 93,7%. Anda bisa bayangkan ya. Jadi ini menjadi jauh lebih kecil karena dikompresi sebesar 93,7%. Nah, kemudian, nah ini nanti ada baiknya kita lihat di toolbox-nya, di aplikasinya MATLAB nanti. Ya, jadi signal denoising, ya ini saya tidak ditunjukkan, ini originalnya ya, dan detail noise-nya, tapi tidak ditunjukkan average-nya. Ya. Ini detail-detailnya, kemudian ini scalogramnya. Ya, nah, kemudian ini adalah discontinuity detection. Jadi seperti ini misalnya ya. Jadi ketika ada suatu sinyal ya, kemudian terjadi suatu transien, terutama kalau di power ini biasanya ya, maka ketika kita skelogram kan ketahuan nih, di skelogram itu ada gambar ini. Nah, kita bisa tahu di titik mana terjadi suatu discontinuity. Ini sangat penting ya, karena kapan terjadi suatu discontinuity ya, dan biasanya berkaitan dengan controller, restorer, dan lain sebagainya ya. Controller untuk mengatasi hal ini ya. Nah, kemudian pada image processing, wavelet itu juga berperan ya. Contohnya ya kompresi, denoising, sekali lagi, edge detection, bahkan bisa image fusion dan image enhancement. Ya, ini contoh. Anda tahu JPEG ya? JPEG itu kompresi karena kita menggunakan discrete cosinus transform. Ya. Anda bisa melihat nanti JPEG itu pakai DCT. Nah, ini original image-nya itu 3 mega. Kalau Anda kompresi pakai transformasi discrete cosinus transform, itu jadi di bawah ini, JPEG. Tapi JPEG 2000 itu memakai wavelet. Ya. Dia memakai seperti yang kemarin saya terangkan itu ya. Jadi di threshold nolnya setelah dibagi. Maka Anda bisa melihat dengan kompresi faktor yang sama yang menghasilkan 3 mega menjadi 19 kilo ya. JPEG ini kelihatan kasar, tetapi di wavelet enggak kelihatan. Anda bisa bayangkan betapa powerfulnya wavelet ini karena 3 mega menjadi cuman 19 kilo pakai JPEG 2000. JPEG juga bisa, tetapi dia mulai menunjukkan degradasi ya. Oke. Ini kompresi image ya. Kenapa sidik jari itu sukses dipakai? Karena ya sidik jari itu citranya tidak besar ya. Kemudian dia bisa dikompres. Sudah berhasil ya, dan bagus ya. Lain dengan face recognition. Face recognition itu sampai sekarang kurang berhasil ketika diterapkan di contoh India atau Cina ya. Database-nya mesti tidak bisa jadi satu, karena Anda bayangkan face recognition di India itu penduduk yang ngomong juga orang India sendiri ya, pemerintah India. Kapan itu penduduknya masih 1,1 miliar, ketika diterapkan KTP dengan face, ya software servernya tidak karuan, butuh data besar untuk menyimpan gambar ya. Indonesia aja juga begitu ya. Meskipun sekarang algoritma sudah berkembang ya, jadi face recognition itu sudah tidak terlalu butuh banyak gambar untuk baik di training maupun disimpan ya. Oke, tetapi karena face ya lebih banyak daripada dibandingkan dengan gambar sidik jari ini ya. Filenya lebih besar. Nah, ini adalah kompresi dengan wavelet. Oh, denoise, maaf. Denoise signal ini di denoise jadi ini. Ya, macam-macam ya. Ini edge detection. Ini tujuan saya hanya menunjukkan saja Anda nanti explore sendiri ya, cari paper-paper atau metodologi mengenai hal ini.
Ya, jadi kita bisa mendapatkan edge detection. Ingat, edge detection itu penting ya untuk segmentasi, untuk macam-macam ya. Nah, kemudian image enhancement, Anda kalau di biomedical imaging, Anda bisa melihat di sini, ini tidak kelihatan sama sekali atau kecil banget. Anda mungkin kelihatan nggak? Ini ada retak-retak di gambar ini ya, tapi sangat tipis bedanya ya. Nah, kemudian di wavelet-kan kita menjadi jelas di sini ya. Jadi ini sinyal apa ini? Ada tanda panah. Itu kelihatan di sini ya. Nah, di sini ini malah nggak kelihatan sama sekali, ini kelihatan. Ya, ini image enhancement, penajaman, penyempurnaan. Kemudian fusion ya, Anda bisa menggabung ya, menggabung ini dan ini menjadi ya macam-macam. Kemudian Anda juga bisa menggabung lagi, misalnya ini ada suatu defect di sini, ini defect di sini, Anda bisa gabung menjadi defect-nya hilang semua ya. Karena gabungan ini memang dibuat contoh ya. Nah, image fusion. Karena di sini yang blur ini ketutupan oleh ini. Sedangkan yang sebelah kanan blur ini ditutupi oleh ini. Gambar sebelah kiri yang kanan. Oke, jadi beberapa aplikasi lain dari Wavelet adalah audio, image, dan video watermarking. Watermarking tahu Anda menyelipkan suatu watermarking itu apa? Tanda air ya. Kalau misalnya uang itu ya, kalau Anda soroti dengan ultraviolet, di bagian tanda airnya kelihatan. Nah, bagaimana dengan audio, image, dan video sebagai copyrighted? Supaya kalau Anda mengcopy tidak sah, saya bisa tahu. Karena di file tersebut ada watermark. Ya. Watermark adalah menyisipkan suatu informasi pada audio, image, dan video yang tidak nampak. Ya. Yang fungsinya adalah untuk originalitas ya, supaya tahu orang itu asalnya di mana. Dan tidak mempengaruhi fungsi dari audio, image, dan video itu. Jadi file audio Anda beri watermarking, ketika dijalankan, di play, ya suaranya tidak berubah ya, kontennya tidak berubah. Padahal di dalamnya ada suatu informasi watermarking. Ya, ini juga menarik untuk keamanan. Kemudian feature extraction, nah ini image klasifikasi ini banyak ya. Tadi itu bisa dari macam-macam. Biasanya wavelet itu dari skalogramnya, ya meskipun juga bisa di yang lainnya ya, dengan akal-akalan maksudnya. Kemudian face recognition, optical character recognition, image retrieval, data analysis and prediction, voice recognition, numerical analysis, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, nah, kalau Anda ingin explore wavelet in MATLAB, dan Anda harus mengeksplor ya, Anda pelajari ini karena penting nanti untuk sarananya ujian, maka Anda panggil wavelet analyzer atau langsung di dashboardnya MATLAB, ya, di IDE-nya MATLAB, kamu klik di app dan mencari wave analyzer. Ya, dan nanti di situ ada beberapa hal ya yang bisa Anda silakan nanti explore wavelet analyzer. Sementara saya tunjukkan ya. Jadi ini wavelet analyzer, saya tutup dulu. Jika di sini Anda melihat ini di aplikasi ya, app ya. Jadi kan ada home, load, app. Di app ini Anda pilih nih signal processing dan communication ya. Ini terutama untuk siapa?
eh, Widya dan Rike ya, ini perlu memakai ini nanti ya. Mungkin juga teman-teman yang lain. Nah, ini wavelet analyzer. Wavelet analyzer ini di MATLAB yang baru akhirnya akan dibuang ya, dia diganti dengan, tetapi belum dulu ya. Beberapa juga sudah dikurangi di sini. Anda juga langsung ada signal multi resolution analyzer, signal denoiser-nya itu sudah dipindah. Dia sudah dipindah sendiri-sendiri. Tetapi coba kita gunakan ini ya. Jadi misalnya wavelet satu dimension dulu. Nah biasanya wavelet satu dimension ini saya ngambil gambar. Load. Nah, ini biasanya load itu bisa sinyal, bisa koefisien macam-macam ya. Nah, sinyal itu bisa juga mana? Misalnya ini. Drum ya, misalnya drum. Nah, kemudian sekarang kita dekomposisi misalnya katakan ya. Dekomposisi dengan wavelet apa? Misalnya dengan wavelet Amor udah ada ya. Oh, soalnya ini kalau time series itu tidak bisa, ada beberapa wavelet yang tidak bisa ya. Nah, Anda sekarang kedalamannya berapa? Ini saya analyze dulu. Nah, lama ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang seperti tadi di dekomposisi ya sinyal ini dari average 1 dan D1, average 1 jadi D2 dan A2. A2-nya jadi D3 dan A3. A3-nya jadi D4 dan A atau gini at level 2 aja. Nah, ini ya. Jadi ini saya dekomposisi menjadi A1 dan D1. Ya, A1 yang menjadi A2 dan D2 ya. Jadi, kalau di sini tidak kelihatan karena ini kita tidak ingin denoising, memang begini macam-macam ya. Nah, Anda bisa melakukan kompres misalnya ya. Kompres itu nanti dengan mengatur koefisiennya. Ya. Jadi, nah Anda pelajari sendiri ini bisa digeser threshold-nya. Anda seberapa ya. Nah, di sini Anda bisa melihat berapa. Ini retain energinya sekian, number of zero sekian. Global threshold-nya bisa Anda ganti-ganti. Oke ya. Nah, mungkin drum ini tidak terlalu kelihatan. Saya coba lagi wavelet satu dimensi. Example analysis ini. Ini penting nih ya. Basic signal. Misalnya saya melihat suatu sinus ya. Sinus dan white noise. Nah, ini kelihatan kalau ini ya. Ini denoising. Anda lihat sekarang, noise Anda pakai wavelet di Bauchi. Nah, Anda pada level berapa di komposisinya? Katakan 2 dulu. Nah, level 2 artinya apa? Level 2 artinya Anda sinyal asli ini kamu masukkan low pass dan high pass. Ya. High pass 1 ini sudah tidak ikut-ikut. Low pass yang bersama itu kan A1, approximation. Menjadi didekomposisi lagi menjadi D2 dan A2 ya. Atau saya coba 1 dulu. Nah ini. Ini masuk low pass pertama jadi ini, high pass pertama jadi ini. Ya, kemudian A1 masuk low pass lagi dan high pass jadi ini. D2 dan A2 ya. A2 semakin hilang noise-nya ya. Kemudian saya masukkan ke 3 level, masuk ke 4 level, nah, sudah mulai hilang. Ya. Level kelima, nah, semakin sinus ya. Karena ini hasilnya kan sinus diberi white noise. Nah, inilah hasil ini bisa merupakan apa? Signal denoising. Atau juga bisa kompres dan lain sebagainya ya. Ini silakan nanti Anda explore ya. Nah, bagaimana misalnya kita ingin mendapatkan fitur ya. Nah, fitur itu ini bisa ini.
Anda bisa aja milih fitur D1 digabung dengan A5. Ya, jadi ini di-ignore semua karena lebih kecil dan sebagainya. Nanti tergantung. Ya, tergantung pada machine learning Anda bagaimana. Ya, biasanya juga digabung dengan statistical ya. Nanti minggu depan ketika saya memberi tugas ke Anda ya, maka nanti saya juga terangkan lagi ya. Nah, sekarang kita lihat wavelet satu dimensi. Saya ingin melihat ini. Nah, ini two nearby discontinuity. Ya, jadi ini ceritanya ada sinyal. Anda lihat ini ada discontinue di sini ya, karena ini sebetulnya lurus rem, tapi dia agak datar sedikit. Ya, agak datar sedikit ya. Nah, ini ketahuan di sini ya. Nah, Anda bisa lihat di D1 di sini. Ini dikomposisi sampai 5 ya. Jadi misalnya ke 1, kedua dia mungkin, nah ini sudah tahu ini ya, ini lihat. Ini juga ada dekomposisi di sini. Ini terjadi suatu distorsi. Ya, ini distorsinya kelihatan ya. Jadi distorsi ini akan ketangkap ya. Dan ini penting ya. Anda tahu kalau di pembangkit, di generator itu begitu nanti dia mendapat sinyal nonlinear. Atau misalnya Anda bayangkan di wind farm ya. Wind itu pusat listrik berasal dari kincir angin ya. Kincir angin ya. Nah, dia lagi dapat angin, dia berputar kontinu, tiba-tiba ada burung yang kesasar. Burungnya langsung mati di situ. Tetapi karena kincir anginnya itu mengenai burung, apa yang terjadi? Terjadi suatu discontinuity dari sinyal yang dihasilkan oleh generatornya itu. Ya. Nah, ketika terjadi sinyal discontinuity macam-macam ya. Kalau di pabrik, kalau tidak ada filter, ya buyar langsung. Anda bayangkan misalnya pabrik kertas. Pabrik kertas itu dia akan menggulung ya. Kertas itu kan digulung ya. Nah, kertasnya digulung dengan pengaturan kecepatan motor menggulung itu. Kecepatan motor menggulung ini juga adaptif ya, tergantung bebannya. Karena dia semakin lama, dia semakin berat, jadi torsinya harus ditambah. Lagi enak-enak dia gulung begini, terjadi suatu discontinuity. Apa yang terjadi? Kertasnya bisa robek, karena ketika dia narik terjadi getaran. Gitu sesaat. Nah, Anda juga bisa mendeteksi kerusakan bearing, analisa getaran, misalnya terjadi apa, ya dari discontinuity. Macam-macam ya. Nah, sekarang kita beranjak pada wavelet 2 dimensi yang kemarin. Lagi-lagi kita example aja, katakan indeks image saja. Woman aja ya, woman. Nah, ini kita lihat ya di komposisi pada level 1 misalnya. Nah, ini pakai HAR yang kemarin itu. Yang dibagi 2 di approximation dan di difference itu loh. Ya, difference. Nah, Anda kalau ingin melihat di sini ya visualize ini. Nanti Anda saya suruh bikin face recognition ya berdasarkan ini ujiannya ya. Jadi face recognition diekstrak dulu, tapi nanti saya beri petunjuk kalau jadi. Supaya Anda mempunyai pandangan ke dalam. Oh,
Wavelet itu kalau digunakan untuk ekstraksi fitur itu begini. Ya, kompres juga begitu. Anda bisa coba-coba nanti ya dikompres. Ini dikompres menjadi berapa? Tergantung threshold-nya berapa. Nah, wavelet-nya apa ya? Levelnya, oh tadi keliru. Levelnya jangan dulu. Nah, kalau analisa di komposisi 3 ini ya. Nah, inilah yang namanya multi resolution ya, multi resolution. Bisa enggak kira-kira begini? Sinyal asal ini dibandingkan dengan ini kan kecil banget. Tujuan dari face recognition itu kan juga kalau bisa sinyal citranya itu diperkecil, jangan yang banyak, yang gede-gede ya. Karena itu ekstraksi fitur itu tujuannya adalah mengkompres sebetulnya. Tetapi kita melihat fitur yang paling powerful yang bisa mewakili citra asal. Itu ya. Lain dengan deep learning, kalau deep learning cuek aja, ini ukuran berapa aja ya dimakan. Tapi akibatnya apa? Ya learningnya lama sekali, ya baru mendapat model. Contohnya AlexNet itu butuh berapa? Image-nya ukuran 200 berapa kali 200 berapa. Ya. Nanti ada yang butuh 300 kali 300. Kita kalau bisa face recognition ya kecil aja. Misalnya 70 kali 70. Nah, katakan ini dikompres dulu jadi ini. Ya, dikompres itu kan dikecilkan. Oke ya, jadi Anda bisa macam-macam di sini, misalnya Anda ingin dengan jenis wavelet yang lain ya, nanti ya hampir-hampir sama ini. Oke, that's it. Jadi saya pikir begitu. Sekali lagi tolong ini dieksplor, nanti mungkin Anda masih sibuk juga ya. Nah, minggu depan juga sibuk. Minggu depan, Senin, ujian saya ya. Nanti dikumpulkan, saya anggap 1 atau 2 minggu. Karena Anda juga setelah itu bingung dengan ujian tesis ya, ujian pratesis. Tapi ujian pratesis itu gampang, yang penting proposal Anda sudah matang ya sudah ya, tinggal ngomong gitu. Itu kan seperti kontrak. Nampaknya tidak ada revisi di ujian proposal, kecuali Anda jika tidak siap banget. Oke, baik, dengan demikian semua sudah saya berikan ya mengenai wavelet ini, tinggal nanti ditajamkan. Jadi please explore ya wavelet analyzer, cara-caranya gimana, kompresinya gimana. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Any question? Oh, ini belum saya share ya, nanti saya share. Pak Indra, mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang tugas yang face detection itu kayak gimana Pak? Apakah nanti pakai MATLAB atau mungkin apa Pak? Yang apa, Krispan? Yang katanya tadi akan ada tugas kayak face detection gitu Pak. Nah itu tuh bukan face recognition, bukan face detection ya. Jadi face recognition-nya itu nanti dari basis data saja. Basis data, saya beli basis datanya ya. Nanti Anda membuat fitur. Jadi ini machine learning. Saya yakin ada beberapa yang mungkin kurang paham. Karena itu di dalam EAS itu saya beri step ya, sedapat mungkin saya beri step. Atau kalau saya tidak sempat memberi step, saya memberi kuliah lagi. Tahap-tahapannya ini Anda kemudian merangkum menjadikan GUI. Misalnya saya beri Anda function untuk training ini ya. Kan saya belum tahu Krista. Nanti misalnya kita pakai wavelet dan
katakan aja nearest neighbor, atau pakai PCA. PCA juga bisa ya. PCA itu untuk mengkompresi. Ya, itu salah satu. Nanti ada lagi yang gampang dulu ya. Jadi UAS-nya mungkin 3 soal gitu ya. 1-2-nya yang itu, yang terakhir itu untuk menajamkan. Ya, jadi saya tidak membuta langsung Anda saya beri ini cari sendiri ya, enggak. Saya tahu nanti enggak sempat juga ya. Jadi gitu, jangan khawatir. Pokoknya maksud saya meskipun sulit itu manusiawi dan masuk akal gitu, di dalam kerangka waktu kita ya. Saya enggak akan menyiksa mahasiswa yang aneh-aneh. Tetapi Anda harus wajib untuk mengeksplor ya semuanya ya. Karena itu saya pikir TPSM ini kan bekal ya, bekal bagi Anda untuk bisa mengerjakan tesis dengan lebih mudah. Harapannya begitu sih ya. Digabung dengan computer vision, digabung dengan elektronika cerdas, insya Allah Anda mestinya gampang gitu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang DWT tadi kan ada 5 level dekomposisi, Pak. Lah, untuk melihat masing-masing frekuensi di levelnya itu bagaimana, Pak? Apakah harus di DWT dulu atau bagaimana? Enggak, kalau itu sudah beda. Karena sekarang wavelet yang dekomposisi itu filter band. Kita ngomongnya sudah bukan dekomposisi frekuensi. Ya, meskipun sebetulnya kamu bisa skalogramkan setiap gambar itu. Ya, kalau mau di skalogram, tapi sudah beda maksudnya Guspa ya. Maka itu begini sekarang. Kalau misalnya Anda gambar ya, Guspa gambar, itu Anda sudah tidak ngomong, meskipun gambar itu ada frekuensinya, saya tahu ya, gambar itu kan di FT bisa di Fourier kan bisa ya jadi gelombang-gelombang sinus seperti satu. Kalau Anda belajar JPEG DCT Anda bisa tahu. Kita enggak, kalau gambar tidak ke situ ya, gambar murni ya, maksud saya gambar yang tekstur. Wajah itu kan tekstur. Misalnya Anda klasifikasi batik ya, batik itu kan banyak, batik Jawa aja banyak, batik Solo, batik Jogja, batik Bali, batik Madura itu kan Jawa Timur ya. Batik Bali. Ya, ini mulai klasifikasi batik Nusantara, tapi itu sudah banyak. Dulu orang nggak pakai deep learning, pakainya apa? Fitur ekstraksi. Fitur ekstraksinya apa? Misalnya LBP, ya, local binary pattern. Pernah tahu nggak? Kalau di robot biasanya diberitahu. Memakai LBP, setelah itu Anda perlu apa? Histogramnya. Setelah histogram LBP, terkadang perlu kita kompresi dulu pakai PCA, LBP PCA, atau langsung ke diskriminan. Diskriminannya bisa linear, bisa SVM kan begitu. Nah, wajah juga begitu, Gus Pak. Wajah itu bisa aja Anda training seperti AlexNet, masuk. Tapi menurut saya dan wajah Anda jangan pakai, jadi gini, kalau transfer learning Anda jangan AlexNet. AlexNet itu object detection terlalu banyak. Ada yang namanya FishNet, ya. Oh, saya sesuaikan. Nah, kalau Guswa misalnya untuk face recognition untuk tunanetra ya, yang kan Anda cuma bedakan sebetulnya antara tunanetra sama tidak. Nah, itu 2 kelas saja. Itu tidak perlu deep learning. Nanti kita akan ngomong-ngomong Guswa ya. Nanti proposalmu sesuaikan. Baik, Pak. Karena apa? Itu seperti membunuh nyamuk dengan meriam. Dan tiwas sulit-sulit. Nah, kita ekstraksi ya, ekstraksi berdasarkan fitur ya, yang paling bagus mestinya menurut saya wavelet, karena dulu saya disertasi saya mengenai wavelet Gabor ya. Nah, mungkin minggu depan bisa ketemu saya ya. Kok bukan minggu depan ya, Selasa besok bisa ketemu saya ya. Nanti kita ngomong-ngomong. Mungkin Baik, yang Pak. ya kalau Agnes itu beda, itu pasti pakai karena pengenalan teks itu lebih susah ya. Kalau Risco ya beda. Kalau dengan ekstraksi fitur juga kurang powerful menurut saya. Tapi ya kita menjajaki kemungkinan. Nah, misalnya sekarang
Guswa ya. Kalau misalnya tugas akhir kan bakalnya tesisnya si Widya, nah, suara ya. Suara itu kan kita sampel dulu direkam, misalnya di MP4 ya. Direkam di MP4, saya dapat suara, kemudian gimana? Saya beri frame berapa lama suara itu, misalnya cuma 1 detik aja. Dari 1 detik itu saya skelogramkan atau spektrogramkan, ada 2 ya. Ngomong-ngomong kalau spektrogram itu seperti ini ya, seperti ini, maaf supaya ya. Saya lihat aja di gambar. Spektrogram dan skelogram jadi seperti skelogram. Oh, jangan di sini, image saja. Nah ya, jadi mana yang spektrogram, mana yang skelogram, Anda harus tahu ya. Comparison of spectrogram, nah ini misalnya comparison of the spectrogram, wavelet skelogram, dan Hilbert. Hilbert itu seperti STFT ya. Nah ini skelogram, ini spektrogram. Ya sedikit berbeda. Asal Anda tahu bahwa spektrogram itu pakai STFT. Ya kalau skelogram itu pakai wavelet ya. Nah ini misalnya ini. Wah ini enggak, ini divisit. Saya kok sering gini ya, kalau divisit itu ya sudah, bayangkan ya. Nah semacam ini Guswa, ini kita melihat komponen frekuensi. Sebetulnya komponen frekuensi ini direpresentasikan di sini. Tapi khusus untuk pengenalan citra ya, pengenalan maksudnya klasifikasi apa itu, kita tidak terlalu bader ya, kita tidak terlalu concern tentang frekuensi komponen. Walaupun frekuensi komponen itu penting, karena suara satu dengan suara lainnya itu komponen frekuensinya berbeda, tentu saja spektrogramnya berbeda. Skelogramnya juga berbeda. Ya. Nah, skelogram dan spektrogram inilah yang sekarang kita learning, ya, di machine learning maupun deep learning. Deep learning juga begitu, kita kumpulkan suara-suara itu ya, nanti Widya atau Rike. Kalau Rike kan dari EEG, itu juga bisa aja diskelogramkan ya. Atau soundnya sendiri juga bisa ya, kalau misalnya Anda pakai time analysis, time series analysis begitu. Nah, tetapi citranya skelogram sama citranya tekstur itu beda. Begitu maksud saya ya. Maaf mungkin agak samar ya. Kalau yang Guswa atau teman-teman robot di sini, mungkin kalau analisanya lidar gitu ya, kalau gambarnya lidar saya nggak ngerti, itu juga perlu di spektrogram atau di skelogram, itu sudah cukup. Karena dia ya isinya begitu-begitu aja, data begitu. Skelogram sendiri itu kalau kita dapat dalam bentuk grayscale, biasanya kita perlu menajamkan lagi, kita jadikan color, ya. Tapi kita pakai color jet color ya. Color jet itu pseudo color dengan komposisi cuma 128 kedalaman. Lain dengan RGB ya. Kalau RGB kan ada 3. Sebetulnya belajar pseudo color itu penting ya. Kalau Anda belajar vision itu color itu juga penting. Oke, nanti saya beri contoh juga ya di dalam itunya ya. MATLAB itu sangat kaya, yang seperti kemarin tuh HSV apa itu. Oke, gitu Guswa. Mungkin lebih lanjut bisa ngomong-ngomong lagi. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau begitu kita akhiri dulu ya. Nanti Rike, Widya yang mengenai apa?
tesis Anda mungkin Selasa aja, Selasa ketemu saya semua ya. Waktunya menyusul, saya belum tahu. Saya takut nanti ada rapat atau apa. Pokoknya nanti Selasa saya standby. Kalau saya memang seneng ini ya, agak siang sampai sore. Insya Allah saya enggak sampai malam ya, enggak ada. Biasanya saya sampai malam, tapi terkadang bisa aja gagal enggak sampai malam. Misalnya saya ternyata menjemput keluarga, tapi nampaknya enggak besok. Ya, itu dulu ya nak ya semua. Terima kasih, selamat siang, salam sehat sejahtera semuanya. Sampai ketemu sebagian besok ya, sebagian di kesempatan lain ya. Baik, saya akhiri. Jangan lupa presensi. Ini Pak. Ya, mari.